Oke, udah mulai. Duh, Motor lu ini banget dah. Gasnya unjuk-unjukan anjir. motor gua udah tutup. Kopi lu duluan. Udah masih ada nggak kopi? Habis. Sambil nyundut tuh sambil salam mau gimana? Doa. Jadi kita bikin video. Ngapain kita? Gabut tengah malam. Jadi cowok tuh kalau tengah malam obrolannya katanya makin apa ya? Makin berkelas. Makin berkelas. Set, set. Kita jangan sebut absurd atau anomali lah ya, karena obrolannya makin berat. Nggak padat bener. Samsu padat lah. Ginting lagi apa tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi sama gua. Kali ini gua mau ngobrol santai aja sama Muis ya. Mungkin random aja, kita ngalir aja ngobrol apapun. Oh iya. Karena di malam ini biasanya cowok kalau ngobrol itu semakin malam semakin Berat. sampai bumi datar, bumi bulat, itu kan diperdebatkan tuh. Kata orang-orang mah ngomongin Nabi. Sampai ngomongin Nabi ya. Itu dia. Terus sampai apa lagi? Ya sampai akhirat tuh diomongin Itu tuh. dia. Ya pokoknya cowok gitu. Makanya gue mau random aja ngobrol. Mungkin buat lu semua yang nonton nantinya, ya lu boleh lah ketik-ketik apapun itu di komentar, bang coba bahas mengenai ini gitu. Nanti kita bahas kali ya. Iya iya. Kalau misalnya ada yang request masalah apapun boleh dibahas. Jadi gitu. Kira-kira mau bahas apa Is? Yang membuat diri lu ini kayaknya ada yang masih Kurang. bukan kurang sih, masih ada yang kurang sih jatuhnya. Kurang. Masih ada yang ngeganjel lah gitu Ganjel. kan dalam diri lu selama hidup gitu. Jadi kan umur udah apa ya? Dibilang muda ya enggak ya. Bilang tua ya belum. Kalau gue muda kali ya, gue aja tua. Apalagi Gue malu tahunan sih. kan seumuran kali. Kagak, lu bulan apa? Agustus gua. Ya berarti tuaan lu lah. Gue September. Kakak Beda berarti. sebulan cuy. Kakak. Benar kali. Nah ini teman gue namanya Abdul Muiz. Itu kan teman SD gue nih. FYI. Iya. FYI kita teman dari SD ya. Teman dari SD. Nah buat judul nanti sesuai materi yang kita sampaikan aja sih pembahasannya. Jadi lu mau bahas Sambil mengenai apa? nyebat nih enak nih. Coba nyebat. Lu kopi gue udah habis ya. Ini join. Biasa join kan. Lu udah gak apa-apa, seruput aja. Ini cuy. Jadi tadi kita udah ngobrol mengenai gunung meletus tuh. Sekarang lagi viral. Apa aja nih? Banjir di mana-mana. Sekarang lagi musim hujan cuy. Apa Is? Yang masih mengganjal di otak lu. Punya otak kan? Punya otak kan lu? Otak aja punya orang masa nggak tidak? Jangan kelamaan nanti nungguin bete dia. Ya udah apa? Ya lu mau Serap. ngobrolin apa? Ininya lu aja deh. Sepemahaman lu aja dah tentang apapun. Mungkin yang hal yang dasar kali ya. Hal yang dasar yang mungkin kita jarang sadari mengenai kebebasan jiwa atau kemerdekaan lah. Kemerdekaan hidup. Kemerdekaan hidup. Tapi hidup itu kan bisa dibilang hidup yang sebenarnya itu pada jiwa kita atau ruh. Itu hakikatnya hidup. Ini benar-benar berat ini guys. Iya, kalau itu hakikatnya hidup.
masalah hidup soalnya. Kalau merdeka kalau masalah negara mungkin ketinggian lah ya. Negara mah udah biarin mereka aja yang di atas kita. Tapi kalau dari kata merdeka itu menurut lu itu apa? Arti Merdeka. dari merdeka yang sesungguhnya? Merdeka itu kebebasan. Kebebasan kita udah bebas gitu lah. Sama lu emang terpenjara? Merdeka. Jadi ada satu tokoh Intinya bisa udah berjuang. Ada satu tokoh yang mungkin lu pernah dengar namanya, itu namanya Berhasil. Tan Malaka. Tan Malaka. Kayak pernah dengar gue, Wi. Tan Malaka itu tokoh bangsa kita yang punya konsep kebebasan berbeda dengan Soekarno, Hatta, dan juga Agus Salim. Lu pernah dengar nggak cerita ketika Tan Malaka itu bertemu dengan ketiga tokoh yang barusan gue sebutin? Belum sih. Jadi ketika bangsa ini merdeka, sebelum menjadi republik, yang pertama kali mencanangkan bangsa ini supaya jadi republik itu adalah Tan Malaka. Tan Malaka itu orang mana sih? Orang Sumatera, kalau nggak salah Minang sih. Dia itu punya gelar Tan Gelar. punya gelar apa? Apa orang penting apa? Dia itu seorang pendidik, guru lah. Hmm. Nah, guru pada masa penjajahan dulu, sekolahnya sampai luar negeri, pulang lagi dia jadi aktivis kemerdekaan. Tapi dia punya konsep kemerdekaan yang 100%. Dia tanemin dari diri dia sendiri. Ya, dia pernah ketemu sama Soekarno, Hatta, dan juga Agus Salim. Dia bilang, mungkin kalimatnya walaupun gak sesuai, tapi intinya, wahai para sahabatku, hari ini kemerdekaan yang kau tawarkan itu bukanlah kemerdekaan yang 100% yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang kau tawarkan itu adalah kemerdekaan yang hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Dingin banget dah. Kipas. Aduh. Kalangan menengah ke atas dan juga para pemimpin atau para inilah ya, apa namanya, pemerintah, tidak untuk Pejabat. merdeka masyarakat. Tapi benar sih kata Untuk Malaka, pejabat ya. ya buat para pejabat aja sama menengah ke atas, kaum borjuis. Dan ketika itu Tan Malaka bilang, kalau kemerdekaan ini yang kalian bangkitkan atau yang kalian tanamkan di negeri Indonesia, maka hari ini adalah hari terakhir kita bersahabat dan besok kita akan jadi musuh. Karena Tan Malaka itu punya prinsip yang tinggi, tidak hanya merdeka buat para pejabat dan kaum borjuis, tapi juga dia ingin merdeka untuk seluruh rakyat Indonesia. Makanya beda konsep. Sampai dia kan berpindah-pindah partai politik ya, sampai pernah bikin partai sendiri. Dan dia punya konsep kemerdekaan itu dari jiwa dulu. Gimana manusia itu bisa merdeka dari dirinya sendiri. Lu udah merdeka belum? Belum. Menurut lu secara pribadi dari Belum. diri sendiri lu udah merdeka belum? Yang gue rasain belum sih. Kenapa belum? Kita masih punya apa namanya, keinginan yang belum bisa kita capai. Ya banyak lah. Berarti lu belum bebas. Belum terlalu bebas. Lu selalu bebas. Ya. Berarti lu belum merdeka. Karena apa? Itu tadi. Karena apa lu belum merdeka kira-kira? Karena kita belum, apa sih namanya, Wi? Apa? Belum bisa, keinginan kita tuh masih ada yang menyangkut, belum semuanya tercapai, belum bisa ngerasain kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Belum bisa merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Terus menurut lu biar lu merdeka, lu tuh harus apa? Harus punya apa? Dan harus ngapain?
Harus punya apa ya? Bingung gak lu? Bingung gua. Coba dah jelasin dah. Berat ini kalau ngomong sama Dwi ini. Jadi kan Tan Malaka itu ada 4 konsep. 4 konsep ini supaya kita bisa merdeka secara sesungguhnya dari diri kita dulu. Kalau 4 konsep ini bisa diterapkan, maka diri kita bisa terbebas. Yang pertama, kita harus mengenal diri kita. Nah, mengenal diri kita berarti yang disebut dengan self awareness, bahasa kerennya Pak. Inggris ceritanya. Ya, pengenalan diri. Pengenalan diri. Kenal kalau sama diri lu. Kenal. Siapa lu? Muiz. Lu tuh sejauh mana lu mengenal diri lu? Sejauh mata memandang. Maksudnya tuh seperti apa lu itu? Coba lu utarain. Gua kadang gua juga nggak kenalin diri gua sendiri sih. Masih bingung. Itu dia. Surupan berarti lu. Siapa gua? Gua siapa? Makanya kita juga harus belajar nih, gimana nih caranya nih biar merdeka. Berarti lu belum kenal. Belum. Tiba-tiba lu ngomong, gua siapa gua? Gue siapa ini? Gue di mana? Dulu jalan jadi jalannya ketemu sama orang Sinau Urip sama Purnomo belajar baik diangkut tuh sama orang Itu gila. mah gila, beda. Orang gila kan nggak kenal dirinya sendiri. Belum sih yang gitu. Berarti belum sampai gila belum. Nah, jadi yang pertama itu adalah self awareness, pengenalan diri. Maksudnya tuh kita mampu mengenali kemampuan kita ini sampai mana. Sampai mana? Terus kita ini mampunya ngapain? Kita ada di mana? Kita siapa? Posisi kita ini sebagai apa? Posisi lu sebagai apa sekarang? Warga negara sipil. Warga negara sipil. Sebagai rakyat biasa kan kita biasa. ini. Terus kita di mana? Di Indonesia dong. Di Indonesia. Indonesianya bagian mana itu juga termasuk kita harus kenal. Jadi kita harus kenal kita ada di mana, di Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia, kita harus ikuti aturan yang ada di Indonesia. Baik secara hukum tata negara lah, hukum negara maupun hukum adat, istiadat atau norma. Jadi kita kenal. Karena kalau kita nggak kenal diri kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Lu nggak bisa mengenal diri lu, kemampuan gua misalnya mengajar. Gua ngajar ya? Mengajar SMA. Iya. Tapi lu ngajar kuliah. Enggak. Belum sampai. Ya begitulah istilahnya. Tapi gua nggak mengenal diri gua, kemampuan gua ini sampai mana. Tiba-tiba gua disuruh ngelas contohnya. Iya. Gua cuma punya berani tapi gua nggak kenal. Berani aja dulu kan. Akhirnya ketika gue dapet job ngelas, acak-acakan. Karena gue nggak bisa, Nggak ada skill. jadi kita harus kenal skill kita juga. Kenal skill kita sampai mana gitu kan. Kita ini siapa. Nah, kita warga biasa. Berarti kalau warga biasa, kita ini nggak bisa mengatur seluruh orang. Kalau kita presiden tuh bukan, kita bisa bikin aturan. Kita hanya bisa bikin aturan buat diri kita sendiri kan gitu. Dan lingkungan atau teman lah. Jadi yang pertama adalah self awareness atau pengenalan diri. Itu konsep yang pertama guys. Nah, lu udah kenal belum diri lu tuh? sedikit. Satu aja dulu itu. Kenalin diri baik-baik. Nah, yang kedua ada namanya self respect. Respect itu apa? Peduli. Maksud dari peduli itu secara jiwa itu kita itu seperti apa? Secara jiwa harus peduli sama diri. Contohnya kepedulian diri. Nggak boleh begadang. Kenapa nggak boleh begadang? Karena mengaruh ke kesehatan kita. Begitu? Iya. Kata siapa? Mulai ngerokok nih, padahal kita mulai ngerokok nih. Kata dokter. Iya, kata dokter. Mulai begadang. Boleh begadang.
Jadi kita harus respect jiwa kita ini butuhnya apa. Jiwa itu butuhnya apa sih? Ketenangan. Ketenangan. Dengan cara apa jiwa bisa tenang? Banyak. Contohnya? Kita ngerokok juga udah tenang nih. Ngopi. Tidur tenang nih. Emang gimana tuh? Berarti kenapa orang ngerokok itu bisa tenang? Kalau ngerokoknya ketika dia nggak punya masalah gitu, Iya. nggak punya utang lah minimal ya, nggak punya utang, nggak punya sangkut paut, nggak terjerat hukum, ngerokoknya tenang. Tenang. Berarti kita harus peduli terhadap diri kita, jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita ini memiliki banyak masalah. Kalau kita punya banyak masalah, artinya kita itu nggak respect. Kalau kita punya banyak masalah, kita nggak respect, berarti kita nggak bebas dong, nggak merdeka. Karena kita masih banyak permasalahan-permasalahan yang kita perbuat, yang kita hadapi. Kita buat masalah sendiri apa. Permasalahan itu memang datang ke semua orang, tapi yang penting kita jangan buat masalah. Lu kenal diri lu butuh makan, jiwa lu butuh ketenangan. Tenang berarti butuh ibadah. Kita ngaji tuh tiap malam Rebo ya. Nah itu kan buat ketenangan jiwa. Kita itu artinya kita peduli lah terhadap jiwa kita. Ngaji sama guru amal kan, itu buat kepedulian terhadap siapa? Diri kita pribadi. Oke, siap. Jadi itu yang kedua, kita harus respect, tidak hanya diri yang kita, kedua cuy, tapi ke orang lain juga. Ada lagi? Ada kan 4, iya. Itu baru 2. Yang ketiga, yang pertama lu masih ingat kan tadi apa mau sampein? mengenali diri, awareness. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga itu kita harus self reliance, kepercayaan diri. Lu harus percaya diri bahwa, atau bukan lu doang sih, kita juga ya, kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa melakukannya, dan kita percaya bisa melewati. Kalau ada masalah, kita bisa percaya menyelesaikan masalah itu. Kita percaya bahwa kita itu mampu berusaha dengan maksimal gitu ya. Jadi dengan kepercayaan itu, lu itu nggak menggantungkan diri lu ke siapapun selain ke Tuhan. Tapi kalau lu percaya kepada selain Tuhan, artinya kan berarti lu percaya kepada makhluk lain. Artinya lu menggantungkan diri, contohnya terhadap pekerjaan lah, pekerjaan. Gue nyari kerja, kalau pemerintah nggak nyediain lowongan, gue nggak bisa kerja. Iya. Berarti lu percaya terhadap pemerintah, tapi nggak percaya sama diri lu sendiri. Tapi lu nggak percaya terhadap diri sendiri. Lu artinya bersandar kepada pemerintah yang buka lowongan kerja. Lu bersandarnya kepercayaannya terhadap lowongan kerja. Kalau ada lowongan kerja terus kerja masuk, sehingga gue bisa makan. Padahal kan untuk makan itu nggak cuma dari situ aja. Tapi dari apa? Dari yang tadi itu, lu tahu potensi diri lu apa, kemudian lu respect terhadap diri lu, kemudian berikutnya itu punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah itu jiwa kita butuh hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita udah nggak percaya terhadap diri sendiri, ya akan sulit kita ngadepin masalah. Baru dapat masalah, jangankan maju, diem aja enggak, malah kita mundur karena kita nggak percaya. Itu menyakiti diri sendiri ya istilahnya. Jangankan maju, kita malah diem. Jangankan diem, kita malah mundur lama-lama karena kita nggak percaya bisa bergerakan. Tapi yang paling penting itu yang keempat juga sama, yaitu keberanian. Jadi tadi yang pertama itu mengenali diri, kemudian kepedulian terhadap diri sendiri, yang ketiga itu percaya diri, yang keempat itu kita harus memiliki jiwa yang berani.
Beraninya tuh kayak gimana? Berani itu terukur dari ketiga hal yang tadi kita bahas. Setelah kita tahu kemampuan diri kita, kita kenal diri kita, terus kita Percaya. respect ya, peduli terhadap diri kita, lalu kita percaya diri, kita harus berani. Beraninya harus bersandar ketiga yang barusan udah dibahas. Kalau poin cuma tadi. berani doang, tapi kita nggak tahu kemampuan diri kita, sama aja kita Aja. bohong kan gitu. Sama aja gagal juga. Berani doang nih, ayo Allah, kita kemana nih, kita ke satu tujuan, misalnya kita ke Curug, Tapi cuman masih kita pernah. nggak punya ini. nggak punya maps lah contohnya, nggak punya HP, nggak tahu rute, Iya, terus nggak punya keberanian, nggak punya kepedulian terhadap diri sendiri. Kita harus peduli, kita berarti harus bawa bekal. Kita mau ke Curug satu tempat, kita harus tahu mengukur kemampuan diri kita mampu nggak nih, dari visi kita, kesehatan kita, pengetahuan kita buat sampai ke Curug, rutenya ambil di mana aja. Lalu kita respect terhadap diri kita, berarti kita siapin bekal apa aja. Lalu yang ketiga tadi, kita harus apa? Percaya bahwa kita itu bisa melewatinya. Lalu barulah kita berani berangkat aja, nggak ada bekal. Ayo doang ya. Iya. Nyampe sono bukannya nyampe malah nyasar. Bukannya sampai tujuan, kita malah nyasar. Karena kita nggak punya bekal pengetahuan, nggak kenal diri kita. Terus kita juga nggak respect terhadap diri kita, nggak bawa bekal apapun. Akhirnya kelaparan di jalan, mati. Berarti harus punya 3 poin ini. 3 poin, kemudian 1 poin berikutnya yang terakhir itu Keberanian. Kita berani buat melangkah. Nah, itu adalah 4 konsep yang diterapkan sama Tan Malaka. Nah, jadi untuk sampai kepada jiwa yang bebas, Tan Malaka itu ingin bangsa kita merdeka 100% itu dengan cara konsep dasar itu. Jadi ada awareness, ada self respect, self reliance,